Saya angkat dalam sharing pada siang hari ini adalah budaya positif. Budaya positif ini adalah suatu tuntunan yang mengarahkan kita sebagai pendidik untuk berkolaborasi dan selalu berpihak pada murid, pada siswa kita. Selanjutnya, pada paparan sharing kali ini, yang pertama adalah ada pendahuluan sedikit, kemudian inti dari materi budaya positif itu sendiri, dan penutup. Nah, sharing ini memang harus dilakukan oleh seorang CGP karena memang dituntut harus memberikan imbas yang positif di mana dia melaksanakan tugas, baik itu di tingkat TK, SD, SMP maupun SMA sama. Jadi semuanya pasti melaksanakan seperti apa yang saya sampaikan pada hari ini. Sebagai pendahuluan, sebagai calon guru penggerak, kami di sini berpikiran budaya positif itu merupakan salah satu materi perlu diterapkan dalam pendidikan di sekolah. Karena berhubungan antara guru dan murid yang selalu ketemu tiap hari, dalam tanda kutip tidak dalam posisi daring. Faktor ini dapat membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif itu sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan materi di modul yang saya pelajari. Ini berdiri sendiri. Jadi memang wajib untuk disampaikan agar menciptakan budaya pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Oke. Selanjutnya, peta pemikiran dan sedikit rangkuman kenapa budaya positif ini harus diterapkan di sekolah. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Maka Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan di Indonesia menekankan arti penting memperhatikan kodrat alam dalam diri anak selama masa pendidikan. Itu yang jadi filosofi Bapak Pendidikan. Maknanya pendidikan itu sudah setua usia manusia ketika manusia mulai bertahan hidup dan mempertahankan hidup dengan membangun peradabannya. Jadi kita sebagai guru mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak itu merupakan bagian dari masyarakat itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Mengikuti seiring waktu berjalan. Di proses pendidikannya itu selalu berkembang, tidak stagnan. Dia harus seimbang antara pendidik, kualitas pendidik, dan siswa. Oleh karena itu, untuk terwujudnya tujuan pendidikan tersebut diperlukan profil pelajar Pancasila yang berisi 6 komponen profil pelajar Pancasila.
Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar positif. Dan yang keenam adalah mandiri. Jadi kita sebagai pendidik harus mengetahui posisi kontrol guru. Kontrol kita sebagai guru yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Semua aspek tersebut harus dimiliki oleh seorang guru, terutama kita sebagai guru yang profesional. Mandiri. Di era globalisasi, kita sebagai pendidik harus bisa kreatif, mandiri mencari materi untuk mengembangkan pengetahuan kita. Kemudian reflektif, kita harus mengoreksi, oh ini kekurangan kita perbaiki. Kemudian kolaboratif, di sini adalah kolaborasi dengan semua rekan sejawat di lingkungan kita, baik itu mapel apapun bisa dikolaborasikan. Contohnya bimbingan konseling kolaborasi dengan wali kelas, atau guru mapel yang lain kolaborasi dengan bimbingan konseling terkait perkembangan peserta didik kita tersebut. Inovasi jelas. Di era sekarang kita dituntut lebih inovatif dalam membuat media, terutama media pembelajaran, terutama untuk membuat peserta didik kita lebih tenang ketika di dalam kelas, tidak monoton. Akhirnya siswa kita, peserta didik itu menjadi lebih senang di dalam kelas. Untuk tindakan selama ini yang ada hubungannya dengan budaya positif di sekolah kita, biasanya kita tidak menutup mata untuk menghukum anak-anak. Nah, hukuman itu merupakan bentuk pembelajaran disiplin bagi siswa kita dari seorang guru. Padahal hukuman mempunyai arti yang berbeda. Nah, hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku. Jadi tidak melanggar peraturan. Saya sendiri juga begitu. Kadang kalau ada anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, biasanya kita tegur. Kemudian kita respon. Nah, itu salah satu bentuk hukuman, tapi dalam konotasi yang sederhana secara menghukumnya. Secara umum, hukuman dalam hukum adalah sanksi secara fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan yang berpengaruh untuk karakter peserta didik dan tidak bagus untuk psikologis anak. Jadi kadang memang kita bertolak belakang ingin mendisiplinkan anak, tapi kadang-kadang kita terkena aturan bahwa anak itu juga perlu dilindungi. Jadi di sini kita harus betul belajar untuk menyeimbangkan terhadap kondisi siswa kita, baik secara fisik maupun psikologis. Peran disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan
yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Nah, itu adalah disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan keterampilan dalam bentuk sosial, dalam kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk kita sebagai guru maupun orang tua atau penyedia pendidikan dan pekerja-pekerja yang lainnya. Jadi mengajarkan kedisiplinan sosial kepada peserta didik kita dengan membesarkan hati mereka meskipun kita anak itu salah, kita meresponnya dengan tindakan tetapi yang tidak mengarah ke fisik. Kita panggil, kita ajak ngobrol bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau dengan aturan yang ada. Jadi pendekatannya lebih humanis, lebih manusiawi. Disiplin positif bertujuan untuk bekerjasama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya dalam membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Dalam arti semua apa yang pernah anak lakukan kalau anak ini salah, kita pendekatannya lebih mengarah untuk membangun pada anak tersebut untuk menjadi lebih baik, bukan malah melemahkan. Intinya di situ. Nah, pendekatan ini secara aktif mempromosikan partisipasi anak dan penyelesaian masalah, dan di saat yang bersama juga mendorong orang dewasa dalam hal ini yaitu pendidik atau guru untuk menjadi panutan positif bagi anak-anak muda dalam perjalanan mereka. Jadi kita di sini diposisikan sebagai seorang pendidik yang menjadi panutan bagi siswa kita. Di anak-anak itu memang kadang-kala itu menjadi pencontoh yang paling baik terhadap diri kita. Kemudian untuk membangun budaya positif di sekolah kita, maka kita guru, pendidik harus bekerja sama dengan kepala sekolah serta orang tua. Kuncinya kita sebagai guru harus memiliki peran dalam pengembangan disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik. Contohnya, saya sudah melakukan kesepakatan kelas dengan beberapa kelas yang saya ampu. Di antaranya adalah mereka saya libatkan untuk memberikan apa yang ingin mereka inginkan dalam menerima layanan bimbingan konseling. Anak-anak menuliskan secara mandiri, kemudian dikumpulkan kepada saya. Pak, saya inginnya bimbingan konseling materinya seperti ini. Kemudian saya tampung,
kemudian saya kolaborasikan kembali ke mereka, saya kembalikan apa yang jadi tulisan mereka. Setelah dipilih, akhirnya kita menemukan 6 poin kesepakatan kelas. Di antaranya adalah bergotong royong, berperilaku jujur. Itu yang paling banyak mereka inginkan. Kemudian dalam proses pembelajaran mereka menginginkan bahwa kita harus lebih fleksibel dalam memberikan layanan, terutama materinya. Di sini peran kepala sekolah harus memastikan pada para guru dan staf mendapatkan dukungan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, serta mendukung dan mengawasi keterlibatan orang tua dalam menerapkan disiplin positif. Karena Bapak Kepala Sekolah sebagai manajer, beliau juga punya staf dan semuanya itu berkolaborasi. Kemudian ke wali kelas selaku yang dekat dengan siswa dan dekat dengan orang tua siswa untuk selalu bekerja sama, berkolaborasi, mendukung keterlibatan para orang tua dalam menerapkan disiplin positif tersebut. Untuk peran orang tua itu menciptakan lingkungan suasana di rumah yang aman dan nyaman, sehingga dapat menerapkan disiplin positif yang konsisten dan selalu berpartisipasi dalam pertemuan di sekolah. Nah, salah satunya kalau kita biasanya mengundang wali murid, nah itu salah satu bentuk kerjasama, partisipasi, kolaborasi orang tua dengan sekolah. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang mementingkan pekerjaannya daripada anaknya. Padahal beliau bekerja itu juga untuk mencarikan anak. Jadi dilemmanya kadang di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, kita memang lebih kerja keras lagi untuk bisa memberikan suatu tuntunan pada orang tua agar lebih peduli untuk memberikan dukungan dan partisipasinya agar guru bisa secara maksimal memberikan pendekatan disiplin positif kepada para peserta didik, utamanya anak-anak mereka. Dan sebagai penutup, oleh karena itu, diperlukan guru harus sebagai manajer di dalam kelas, dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di kelas ini bisa dikembangkan dengan membuat kesepakatan kelas, di mana langkah-langkahnya sudah saya buat di demonstrasi konseptual. Jika Bapak Ibu berkenan, bisa nanti minta filenya kepada saya. Jadi menerapkan positif, budaya positif, rencangan pengembangan diri. Insya Allah kalau kita sering berkolaborasi, nah semuanya berpihak pada murid, insya Allah sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, mungkin itu Bapak Ibu guru semuanya.
Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini masih sedikit yang bisa saya bagikan di sharing kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.